Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Imam Jamaluddin Abdurrahman Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa Ramadan dari 12 bulan bagaikan Yusuf dari 12 orang bersaudara. Betapa Nabi Yakub gelisah dan tidak terobati dengan ke-11 orang saudara Nabi Yusuf, karena hanya dengan Yusuf kegelisahan itu dapat hilang. Dan betapa umat Islam tidak akan terpuaskan dengan 11 bulan, karena kepuasan sesungguhnya ada di bulan Ramadan. Betapa Yusuf merupakan sosok penuh ampun, penuh maaf kepada seluruh abang-abangnya. Merekalah yang telah melakukan percobaan pembunuhan, hingga akhirnya perjalanan panjang dalam penderitaan pun menjadi kehidupan yang berat bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ketika Nabi Yusuf menjadi seorang penguasa di negeri Mesir, singkat cerita, bersatulah kembali Yusuf dengan kakak-kakak yang kurang lebih 40 tahun lalu melakukan percobaan pembunuhan. Apakah ada benci? Apakah ada dendam? Yusuf alaihi salam berkata, qala la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Hari ini hari pertemuan, jangankan marah, sepatah kata cela tidak ada untuk kalian. Bahkan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian semua. Sepatah kata celah tidak ada untuk kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Betapa Yusuf alaihi salam sosok penuh maaf, sebagaimana Ramadan bulan penuh ampunan. Siang hari Anda ampunan karena Anda berpuasa, malam hari Anda pun ampunan karena Anda melakukan tarawih. Selesai Anda melakukan tarawih, insya Allah Anda termasuk orang yang diampuni. Selesai Anda berbuka, insya Allah termasuk Anda yang diampuni. Jamaah sekalian yang saya hormati, ampunan yang luar biasa di bulan Ramadan. Tentu di bulan-bulan lain Allah pun Maha Pengampun, tapi ampunan Allah di bulan Ramadan ini benar-benar limpahan-limpahan yang luar biasa. Hanya saja Bapak Ibu, tidak ada yang bergembira dengan ampunan ini kecuali orang-orang yang gelisah dengan dosa. Tidak ada yang senang dengan ampunan ini kecuali orang-orang yang takut dengan dosa. Kalau Andalah orang yang gelisah atas dosa-dosa Anda, maka situasi ampunan ini kegembiraan bagi Anda. Kalau Andalah orang yang sangat takut terhadap dosa-dosa Anda, maka ampunan Ramadan ini ketenangan, kesenangan dan kenyamanan yang luar biasa bagi Anda. Oleh sebab itu mohon maaf kalau tidak ada rasa gembira Anda dengan ampunan di siang dan malam Ramadan ini, menandakan bahwa antara Anda dengan dosa tidak ada rasa takut, bahwa antara Anda dengan dosa tidak ada gelisah. Saya ulangi, semua orang yang gelisah atas dosa, mereka akan penuh gembira dengan ampunan. Jamaah sekalian yang saya hormati, ketika Nabi kita bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menjalankan puasa Ramadan karena keimanan dan karena ihtisab, karena sangat mengharapkan balasan dari Allah,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa masa lalunya. Tentang tarawih Nabi kita bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menjalankan tarawih karena keimanan dan karena sangat mendambakan balasan dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan ada satu hadis lagi yang sangat menggembirakan, diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi kita bersabda, lillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah, bahwa di setiap malam-malam Ramadan ada orang-orang tertentu yang dibebaskan oleh Allah dari neraka. Jemaah sekalian, ketika Anda mendengarkan janji-janji Nabi ini, kalian yang berpuasa di bulan Ramadan, dosa masa lalu kalian dihapus. Kalian yang salat tarawih Ramadan, dosa masa lalu kalian dihapus. Ketika Anda mendengarkan janji-janji Nabi ini, alaihi salatu wassalam, apakah menurut Anda janji-janji ini terhadap orang lain? Jawabannya keliru. Ampunan yang dibicarakan Nabi bukan tentang orang lain, tapi tentang saya dan Anda. Ampunan tarawih yang dijanjikan Nabi kita bukan tentang mereka para sahabat, tapi tentang Anda dan tentang saya. Oleh sebab itu, di antara ibadah yang sangat agung, jemaah sekalian, setiap kali Anda mendengarkan janji-janji dari Allah, janji-janji dari Nabi alaihi salatu wassalam, segera tanam janji itu dalam husnuzan Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda nggak boleh dingin-dingin saja terhadap janjinya Nabi. Anda nggak boleh datar-datar saja terhadap janji-janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi sekali lagi, apapun janji Nabi yang telah sampai kepada Anda, apapun janji Allah yang telah sampai kepada Anda, semua janji itu segera tanam di dalam husnuzon Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai Nabi kita janjikan ampunan dan itu enggak menjadi optimisme Anda. Jangan sampai di bulan Ramadan dikabarkan Nabi kita akan ada orang yang dilepaskan dari neraka, lalu kemudian itu enggak menjadi optimisme Anda. Jemaah sekalian, Allah kita itu sangat baik. Karena Allah enggak cuma memberi karena Anda meminta. Sekedar Anda berprasangka baik kepada Allah sekalipun, itu akan menjadi pintu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mempertanyakan prasangka kita kepada dirinya. Allah berfirman, fama dhannukum birabbil alamin, wahai kalian semua, apa prasangka kalian tentang aku? Ketika kalian sedang sakit, apa prasangka kalian tentang aku? Ketika kalian terlilit hutang piutang, apa prasangka kalian tentang aku? Ketika kalian dibully, difitnah dengan berbagai dusta, apa prasangka kalian tentang aku? Ketika kalian telah terperangkap dalam dosa yang sangat banyak, apa prasangka kalian kepada aku? Termasuk ketika kalian selesai berpuasa, apa prasangka kalian kepada aku? Kalian yang telah melakukan salat tarawih, apa prasangka kalian kepada aku? Allah subhanahu wa ta'ala mempersoalkan prasangka kita kepada Allah dalam segala keadaan-keadaan hidup. Maka sepahit-pahitnya hidup, usahakan tetap husnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Ingat jamaah sekalian, berprasangka baik kepada Allah dalam hidup yang datar-datar saja, itu tentu saja pahala. Tetapi prasangka baik Anda kepada Allah justru ketika hidup sedang susah-susahnya, itu prasangka baik yang jauh lebih mulia. Agama kita mengajarkan Anda prasangka bukan untuk menghibur diri, tapi karena memang pemberian Allah Azza wa Jalla, salah satu gerbang besarnya untuk Anda, bahwa Anda berprasangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya berprasangka baik.
Jamaah sekalian yang saya hormati, satu hari usia kita dipanjangkan Allah, bahagianya luar biasa. Apalagi ketika usia itu dipanjangkan oleh Allah hingga Anda bertemu dengan Ramadan ini. Ingat ya, Ramadan tahun ini boleh jadi Ramadan terakhir Anda. Saya tidak sedang nakut-nakutin Anda karena memang itu kemungkinan. Anda tidak boleh melihat kemungkinan itu satu kepastian. Saya hidup tahun besok, itu kemungkinan, jangan memahaminya kepastian. Kalau 2-3 bulan lagi adalah kematian Anda, kematian saya, semua yang kemungkinan ini tetaplah lihat sebagai kemungkinan. Dan jangan mendustai diri Anda dengan angan-angan yang panjang bahwa kemungkinan mati Anda itu tidak ada. Anda dan siapapun yang berkeyakinan, yang mengira bahwa ini mungkin Ramadan terakhir, kalau Anda selalu membayang-bayangi diri Anda, ini mungkin terakhirku bersama Ramadan. Jemaah sekalian yang saya hormati, insya Allah Anda akan maksimal. Semua orang akan maksimal dengan kata akhir. Dulu waktu kuliah UTS itu kita santai-santai saja. Tapi begitu datang ujian akhir, setengah stres kita dengan ujian, karena kata akhir itu menghasilkan kualitas. Maka kalau Anda masih melihat ada Ramadan 2, 3, 4, 10 Ramadan lagi di depan Anda, 100% Anda nggak akan maksimal Ramadan ini. Tapi kalau Anda berkeyakinan, kalau Anda berpikiran jangan-jangan ini Ramadan terakhirku, insya Allah Anda nggak akan main-main jamaah sekalian. Dari semua ibadah dalam agama kita, hanya Ramadan ini saja ibadah yang diklaim oleh Allah miliknya Allah. Allah nggak pernah mengklaim salat kalian aku yang punya. Allah pun tidak pernah mengklaim tilawah kalian aku pemiliknya. Allah nggak pernah mengklaim zakat kalian, sedekah kalian, dermawan kalian, aku pemiliknya, tidak pernah. Satu-satunya ibadah yang diklaim oleh Allah, akulah pemiliknya, padahal kalian memang pelakunya, satu-satunya adalah Ramadan ini. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa kalian untukku. Puasa kalian aku pemiliknya. Yang dahaga adalah Anda, yang lapar adalah Anda, yang lemas adalah Anda, yang sahur dan buka adalah Anda. Namun Allah mengatakan kalian memang pelaku, tapi akulah pemilik. Jamaah sekalian, ketika Allah menyatakan puasa kalian milikku, ini tentu beban mental yang sangat berat. Bagaimana Anda harus menjalankan puasa yang layak untuk dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau puasa yang asal jadi, itulah yang Anda persembahkan untuk dimiliki oleh Allah, itu tidak berpikir namanya. Itu Anda ceroboh namanya. Tapi ketika Anda sangat sadar puasa Anda ini persembahan Anda untuk dimiliki oleh Allah, maka ini beban mental agar Anda habis-habisan melakukan puasa semaksimal dan sesempurna yang bisa Anda lakukan. Anda tidak sedang mempersembahkan sesuatu kepada manusia atau pejabat, tapi Anda akan mempersembahkan sesuatu kepada yang menciptakan Anda, kepada yang memberi segalanya bagi Anda, dan kepada yang akan menentukan Anda husnul khatimah atau su'ul khatimah, Anda masuk neraka atau masuk surga. Maka saya tegaskan sekali lagi jamaah sekalian, ketika Allah mengatakan puasa kalian akulah pemiliknya, ini beban mental. Beban mental yang membuat kita harus bersungguh-sungguh menjalankan puasa yang memang layak untuk dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Saya kira Anda nggak mau memiliki sesuatu yang tidak berkualitas. Anda akan rela berjuang, mengumpulkan uang banyak untuk memiliki yang memiliki kualitas.
Kalau Anda yang penuh kekurangan, penuh keterbatasan, ingin kualitas, apalagi Allah yang maha sempurna. Maka jamaah sekalian, Nabi kita bersabda, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Mayoritas orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Mereka tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena puasa mereka oleh Allah tidak diterima untuk dimiliki. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berpuasa 12 jam tapi tidak membersihkan diri dari dosa. Ingat jamaah sekalian, yang halal saja menjadi haram karena Anda puasa. Apalagi yang haram, makan, minum aslinya halal tapi menjadi haram ketika Anda berpuasa. Apalagi yang aslinya memang haram menjadi lebih haram lagi karena Anda berpuasa. Ambil contoh misalnya ghibah, ngerumpi, menggunjing. Saya lihat jamaah sekalian, ghibah ini dosa yang sangat berbahaya. Setidaknya 2 alasan. Alasan pertama, ghibah ini dosa yang sangat berbahaya karena usia ghibah dengan usia Anda nggak jauh beda. Kalau usia Anda sekarang usia 60-70 tahun, mungkin usia ghibah Anda hanya selisih 2 tahun karena Anda belum bisa bicara. Tapi di usia 3 tahun Anda mulai bicara, di situ pendidikan usia dini tentang ghibah dimulai. Sadar tidak sadar itu adalah fakta. Makanya ghibah ini dosa yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena usia ghibah hampir sama dengan usia fisik kita. Kita pernah nakal dulu di waktu remaja, tapi itu udah selesai. Kita dulu pernah juga kejam kepada orang, tapi itu udah berlalu. Ghibah ini dosa besar yang tanda-tanda berhentinya belum ada sama sekali. Dan yang lebih berbahaya lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita melakukan dosa ghibah tanpa rasa berdosa. Seandainya Anda ghibah dan ada rasa berdosa, insya Allah Anda aman. Masalahnya kita melakukan dosa ghibah atau kita lakukan dosa-dosa lain tanpa rasa berdosa. Ingat, tanpa rasa berdosa Anda atas satu dosa itu lebih besar daripada dosanya. Karena itu artinya Anda mengecilkan dan meremehkan dosa. Ketika Anda tidak merasa berdosa dengan dosa, itu artinya Anda berani dengan Allah. Itu artinya Anda tidak punya rasa malu dengan dosa. Sekiranya Anda malu dengan dosa Anda takut dengan Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin Anda tidak merasa berdosa dengan dosa itu. Maka jemaah sekalian, cobalah Anda berpikir, di antara dosa yang sangat membahayakan adalah dosa yang dijalankan tanpa ada rasa berdosa sama sekali. Maksud saya jemaah sekalian, puasa yang akan Anda lakukan dan akan dimiliki oleh Allah, pastikan itu puasa yang bersih. Jangan jalankan puasa yang dicemari dengan dosa-dosa. Jam 4.42 Anda mulai imsak, Anda mulai berpuasa. Jam 6-nya Anda mulai berdosa. Jam 7 dosa lagi. Jam 8 berdosa lagi. Entah berapa dosa terjadi sampai Anda berbuka. Ini puasa yang penuh dengan kotoran. Ini puasa yang penuh dengan sampah. Bagaimana Anda akan memberi milik kepada Allah berupa puasa yang penuh cacat seperti ini? Nomor 2 jamaah sekalian, puasa yang layak dimiliki Allah, pertama bersih dari dosa, yang kedua bersih dari hawa nafsu. Segala yang boleh, kalau berlebihan hawa nafsu namanya. Anda boleh tidur, tapi kalau berlebihan itu hawa nafsu. Anda boleh makan, tapi kalau berlebihan hawa nafsu namanya. Anda boleh ngobrol, tapi kalau berlebihan itu hawa nafsu namanya. Di dalam puasa ini, segala hawa nafsu ini lepaskan. Karena hawa nafsu ini termasuk kotoran dalam puasa. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kajian singkat ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua agar puasa esok dan lusa kita insya Allah lebih berkualitas lagi. Memang sempurna itu hanya Allah, dan Allah tidak pernah menuntut kita sempurna. Allah hanya menuntut kita bersungguh-sungguh.
Tapi kalau tidak sungguh-sungguh itu namanya menyepelekan. Mudah-mudahan dengan ceramah ini kita memiliki modal untuk bersungguh dan bersungguh-sungguh lagi. Semoga puasa dan Ramadan esok dan selanjutnya menjadi ampunan dan benar-benar diterima oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.